Makanya itu untuk melatih kefokusan itu nggak gampang. Jadi kondisi stabil, tenang, seimbang, fokus. Kalau melatih kepekaan mata batin, Mas, Itu nanti kalau sudah melatih itu peka dengan sendirinya, otomatis. Iya. Jadi responsifnya kita tinggi. Betul. Iya, intuisi. Jadi iya, saya lebih tertarik itu daripada kemudian perspektif mata batin itu terus melihat bungsu-bungsu halus kayak gitu. Saya lebih tertarik yang intuisi kayak gitu. Itu gini loh, di peradaban baru besok itu nanti setelah ada bencana besar itu IQ manusia ditingkatkan, jadi seperti upgrade level all element alam semesta itu akan ditingkatkan. Itu kayak kehidupan dulu, misalkan Megatropus, terus Pithecanthropus sampai Homo, terus Homo sapiens itu Homo yang cerdas. Itu ada perkembangan ke tingkat kecerdasan otak. Nah, akhir-akhir ini menginjak diarani akhir zaman pola bendiwi ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus oke. Udah kena virus blank, enakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak berpikir secara sehat, kinerjanya sudah nggak bisa normal. Nah, makanya komputer itu kalau diinstal ulang diapain sih, Mas? nanti Kalau di-upgrade itu diapain sih? Ya, harus diamankan data-datanya. Reinstall loh. Iya. Datanya diamankan, tapi tetap aplikasinya kan semua reinstall kan. Iya. Aplikasi tambahan hilang, aplikasi yang bawaan yang masih tetap ada, itu pemurnian. Nah itu loh sing arep dianu alam ini seperti itu. Jadi reinstall, nanti di-upgrade. Kan nggak mungkin saya HP ya, di-upgrade mesti diformasi. Iya, betul. Nanti kalau langsung di-upgrade ketumpuk berat. Itu sebenarnya kinerja komputer ini ya nyerok kinerjanya alam semesta. Para peneliti enggak seperti itu. Iya ya Mas ya. Pikiran itu Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan, berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang sifatnya negatif itu bersih semua, nggak ada lagi. Nah itu setelah sudah bersih, upgrade, masukkan peningkatan level, peningkatan fungsional. Cuman gini Mas, apa saya melihat ya orang-orang kecil yang memang benar-benar tertindas, termarginalkan oleh sebuah sistem dan desain kepentingan politik praktis, kepentingan bisnis. Saya meyakini betul itu ada kesengajaan memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan, dan orang kecil yang direndahkan. Idealnya setelah orang kecil ini disiksa, dicekik dalam tanda kutip, kudunya kan mereka menemukan kejayaan, kebahagiaan, mariposo mesti nemu liyoyo. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasca kondisi seperti ini tuh sebenarnya nanti akan ketemu langsung atau masih harus ada yang lebih ngeri dibanding apa yang dialami orang kecil saat ini? Itu nanti podo wae kisah Bratayuda toh Mas, antara Pandawa dan Kurawa. Iya. Gimana nasib Pandawa? Anaknya tertindas terus. Oh iya. Nah, Pandawa itu ketika dia sudah merasa lega menang itu ketika selesai Bratayuda. Yang Kurawa habis. Jalan satu-satunya adalah itu, reinstall, format ulang.
gitu. Kita bertindak mau gini-gini, mau sehebat apapun, misalkan mau aku gini, kudu tak rampung kabeh, impossible. Alam yang bertindak, iya. Yang bisa ya kita belajar dari kita sendiri. Ayo belajar saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah bagian tujuan semesta. Yang bisa menerapkan itu, dia akan bisa melewati fase Brantayuda dengan selamat. Iya, Pasti. kuncinya kasih sayang. Gitu ya. Iya, itu dengan kasih sayang itu kan yo ora mung karo sesama, tapi juga sama hewan, sama tumbuhan. Tiada tumbuhan kita nggak punya oksigen. Ambekan karo apa? Tarik banyu ngombe karo apa? Nah, itu saya kembalikan, saya tegaskan lagi ya. Jadi pemurnian itu sifatnya ada dua, non material dengan material. Non material dengan cara sifat polas AC, ya kan? Non material yang menetralisir adalah air laut. Itu tuh, saya menjelaskan ini itu bukan untuk menakut-nakuti, enggak kan gitu. Misalkan ini ada orang nih, ini mau naik pegunungan yang jalannya liku-liku terjal, nggak ada penduduk situ. Mas, nanti kalau naik gunung sana jenengan harus personel 1 loh, soalnya jalannya sangat mengerikan. Kan mengingatkan itu ceritanya, nggak menakut-nakuti. Kalau orang itu percaya, ya selamat. Bener omong, ternyata oh iya bener omongannya bapak tadi gitu. Tapi kalau orang nggak percaya, resikonya ngeri. Nggak mau apa kata orang itu tadi, nekat. Misalnya naik Gunung Lawu, Mas, naik Gunung Lawu jangan pakai baju ini loh, atau gitu kan, nekat kan gitu. Wah, bapaknya nakut-nakutin. Nah, zaman Nabi Nuh kan juga gitu, dikira meden-medeni. Nah, sing ra percaya, wah ini meden-medeni tok. Bagi yang tersentuh hati nurani, mbah bener mbora, wong kuwi omongane ya ora salah, anak bener e. Nek aku tak lakoni aku ya ora cilaka. Nah, toh andai kata nggak terjadi pun ya aman-aman aja gitu loh. Tapi nek sampai iya. Nah, gitu. Kita memprediksi alam itu nggak masalah. Alam itu lebih tahu dari kita. Bila pun kita salah, alami yang rumasani, kan gitu. Tapi beda loh. Misalkan aku sering disuruh meramal orang, Mas, nasib saya gimana? Saya nggak mau. Karena menyangkut hidup orang. Gitu loh. Karena nanti saat misalkan nasib elek, kok piye repot kan? Gitu kan. Nggak usah kita berpikir masa depan kita bagaimana, lakukan yang saat ini ada aja. Kita jangan berpikir ke depan, semua tergantung kan apa yang kita lakukan. Jadi kita berpikirnya, orang kadang mikir penasaran dengan masa depannya, nggak perlu. Hal-hal seperti itu nggak perlu. Ya kalau apa tak duduki elek piye kan mesake ya tuh, kasihan akhirnya sugesti, pikirannya terbawa, wah kok pikirannya ini Kejadian, Mas. nah gitu loh, mesake. Tapi ini alam dingenake orang mungkin percaya, wong alam dia ngerti. Dan mudah-mudahan justru malah alam tidak mau didahului, malah nggak terjadi. Ya, malah bagus. Justru malah kita memberikan tahu tentang alam kan malah digapik tuh. Bisa membantu alam. Yo ngileke wong ben kelingan karo alam ya. Nah itu loh. Wong sing diomongke ya ora salah, digapik kan gitu kan. Agar kita lebih paham dengan alam. Kita memahami keinginan semesta itu bagaimana kita harus paham. Karena apa? Yus, keadaan seperti ini. Dunianya sudah kacau. Kalau menanggapi itu, Mas, anak indigo dari India itu, Mas, Adnan, Iya, baik-baik aja. Bagi saya baik-baik aja. Toh dia juga pemberitahuannya kan dia lebih banyak kan di alam ya juga ya. Itu saya tadi ngomong ditombok itu udah dini apik kok. Iya kan, bukan sifat menakut-nakuti loh. Kita lebih meningkatkan tingkat kewaspadaan dan lebih eling karus
alam ini yang menghidupi kita ini lebih mengingatkan. Misal pun omongannya tidak benar, jika kita lakukan toh juga baik. Ya. Gitu. Nah, lek ngeramal wong mesake. Terus ada lagi yang bertanya, misalkan ada jebakan, misalkan orang yang soalnya ini kan sejak tahun 2021 itu banyak orang mungkin terbangun spiritnya itu tiba-tiba melakukan sesuatu di luar logika dia. Kok aku tiba-tiba bisa kayak gini ya? Bisa tahu itu ya. Nah, terus ada yang tanya misalkan, Mas, yang ada di dalam diriku siapa? Nah, itu repotnya gitu kalau menghadapi. Kalau saya ada yang bertanya begitu, misalkan jenenge siapa, Fani misalkan, atau siapa, yang ada di dirimu ya Fani, bukan siapa-siapa. Nama Mas ya. Gitu. Nanti kalau dibilangin kamu titisan ini, timbulnya rasa keakuan. Kan gitu. Jadi sifat-sifat itu kita mau didampingi siapa, ketitisan siapa, nggak usah dipikirkan. Nanti kehilangan jati diri kita sendiri malah. Lebih baik kita tahu dengan sendirinya tanpa memberitahu orang lain, dan itu harus diam kan gitu. Oh paling gue ngene iki, alah ya wis aku percaya awakku dhewe. Sing penting aku mlakoni apik, perkara iki didampingi karo sesapa ora bukan urusan saya. Kan itu. Gitu kan. Mungkin ada genetika yang masuk di dalam diri kita dari mungkin unsur yang ion dari genetika dari yang kita mungkin mempunyai kesamaan DNA dengan diri kita yang akhirnya menyatu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang selanjutnya, itu yang dinamakan nitis atau reinkarnasi. Tapi misalkan kita direinkarnasi sosok itu ya nggak usah dipikirkan, aku berdiri sebagai aku yang sekarang gitu loh. Nanti kalau kita terbawa pikiran masa lalu saya sebagai apa, akhirnya apa, sifat keakuannya yang muncul, aku ki lho, hati-hati ngomong karo aku ki titisane iki lho, wah repot kan itu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kondisi-kondisi di sejak tahun 2021 itu banyak terbangun spiritnya yang tanpa di luar pikirannya. Tiba-tiba bisa melihat itu, bisa dapat petunjuk lewat mimpi. Kok aku tiba-tiba bisa lihat nggak kelihatan, baratnya seperti itu. Akhirnya dia berpikir, terimajinasi. Orang mengatakan halu tadi kan. Nah makanya untuk menghadapi orang itu diarahkan. Makanya ada orang yang bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu, kembalilah pada jati dirimu yang sebenarnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita, makanya kan saya bilang tadi, semua orang mengalami halusinasi. Tujuannya halusinasi itu adalah suatu penjembatan untuk menemukan kesejatian. Ya kaya memanah ora mungkin langsung pas tengah, pasti yang melenceng sih kan gitu. Tapi lama-lama juga pas. Kan halusinasi ada halusinasi positif dan negatif, yang mengarah kebenaran dan tidak kebenaran. Akhirnya sifatnya masih semu. Dan orang yang kayak gitu jangan kita salahkan, itu fase. Semua orang mengalami. Semua orang Mas ya. Jadi kita menyalahkan orang lain halu, kita sendiri kadang-kadang juga masih halu. Kadang-kadang orang yang sudah pengalaman pun aja masih bisa. Itu wajar, sesuatu hal yang wajar, halusinasi itu. Dan kita yang kondisinya lebih netral, kita lebih membantu. Misalkan kita sudah memahami tentang spiritual, ada mungkin pemula, atau dibantu untuk mengarahkan. Caranya apa? Kembali pada jati dirimu. Tugasnya apa? Lakukanlah tanggung jawabmu dengan sebaiknya. Olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olahraga itu olahraga. Jadi semua itu harus disinkronkan dengan kondisi kita lebih kondusif, lebih aktif, ion-ion kita akhirnya timbul kesadaran diri. Kalau timbul kesadaran diri ada keseimbangan, self control, jadi pengendalian diri lebih terjaga dan gitu. Akhirnya kalau kita sudah terkendali, kita merasa tenang. Kalau sudah tenang, kita damai. Kalau sudah damai, disitulah dimana tempat berada adanya kasih sayang.
Kamu akhirnya baliknya nih kasih sayang toh. Iya kan gitu.